Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Seperti tadi sudah di buku yang Bapak Ibu sudah pegang, tujuan kita kali ini adalah untuk mendengarkan beliau dalam satu topik yang diberikan judul Sada yang tulus berbuah parami yang murni. Nah, beberapa mungkin dari kami ini awam dengan minimal 2 istilah itu, Bante. Sada berbuah parami. Nah, sada terjemahan bebasnya keyakinan. Kalau parami kesempurnaan atau puncak kebajikan seperti itu. Tapi apakah benar sepenuhnya seperti itu? Mohon Bante bisa menjelaskan. Iya. Sebetulnya paramita ini sebetulnya kesempurnaan ya, yang dikenal dulu adalah disempurnakan oleh seorang bodhisatwa untuk mencapai kebudaan. Sehingga yang dikenal ada 10 paramita itu. Bodhisatwa menjalankan hidupnya dalam 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa, yaitu dimulai sejak beliau bertekad, beliau sebagai pertapa Sumedha, kemudian beliau bertekad di depan Buddha di Pangkara, bahwa saya ingin menjadi seorang sama Sambuddha. Kemudian Buddha di Pangkara memberikan kesepakatan, persetujuan yang menyatakan bahwa pada satu ketika nanti, pada satu zaman nanti, kamu akan bisa menjadi seorang sama Sambuddha. Nah, sejak kesepakatan Buddha di Pangkara sampai terlahir sebagai Siddhartha Gautama, itu melewati 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa. Mungkin Anda bingung, ini istilahnya tambah lagi. 100.000 kalpa, 4 asangkya kalpa. Saudara-saudara, 1 kalpa ini ada bermacam-macam definisi. Karena ada yang menyatakan begini, 1 kalpa itu umur manusia. Itu yang kalau waktu Anda membaca di dalam Mahaparinibbana Sutta dan lain sebagainya, di situ disampaikan bahwa jika seorang sama Sambuddha berkenan, maka beliau bisa memperpanjang usia sampai 1 kalpa. Tetapi waktu itu Bante Ananda diam saja. Sehingga akhirnya Bodhisatwa atau Sang Tathagata menyatakan, oke, kalau begitu mulai sekarang 3 bulan ke depan Sang Tathagata akan parinibbana. Nah, kalau seandainya Bante Ananda itu meminta, ya Bante tolong umurnya diperpanjang menjadi 1 kalpa, itu adalah tetap usia rata-rata saat itu. Jadi katakanlah itu 100 tahun. Jadi menambah usia 20 tahun. Karena beliau meninggal, Sang Buddha umur 80. Kalpa yang paling kecil adalah usia rata-rata manusia. Kemudian kalpa yang menengah adalah muncul dan tenggelamnya bumi. Jadi mulai bumi ini terbentuk sampai nanti kiamat itu 1 kalpa. Jadi sekarang ini masih kita jalani kalpa yang sekarang. Karena belum kiamat. Kemudian ada kalpa yang lain yang tak terhingga, yaitu seperti biji wijen. Anda pernah tahu wijen? Belum? Undi-undi. Pernah tahu? Siapa di sini yang biasa bikin undi-undi? Undi. Saya kira di Batu Riti ada tuh yang bikin undi-undi. Ya? Di sini ada enggak yang bikin undi-undi? Tunjuk jari dong yang bikin undi-undi. Enggak ada? Ada, Bante, sebelah sana, Bante. Sebelah sana. Mana? Coba unjuk jari yang biasa buat undi-undi yang sebelah kanan tadi. Ada 1 Bante tadi sana. Mana? Paling penggemar onde-onde. Nah, saudara-saudara, onde-onde itu
di luarnya ditempeli wijen. Ya, si pembuat nempeli satu. Ya toh? Betul? Iya. Ya, sudah terserahlah, pakai lem satu-satu. Nah, kemudian dikatakan begini, satu kalpa yang besar itu adalah, kalau ada satu kotak yang besar sekali, katakanlah 1 kilometer panjangnya, lebarnya 1 kilometer, tingginya 1 kilometer, kurang lebih lah, jadi 1 kilometer kubik, diisi wijen. Anda boleh hitung, satu onde-onde isinya berapa wijen? Pernah tahu? PR untuk Anda. Hitung baik-baik. Nah, ini 1 kilometer naik, 1 kilometer mendatar, memanjang 1 kilometer. Isinya wijen full. Berapa kontainer itu wijennya? 1 wijen itu mewakili 100 tahun. Jadi kalau kalpa yang maksimal ini 1 kalpa itu habisnya wijen ini loh. 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. Itu berapa banyak? Coba hitung. Hitung. Loh kan tadi Anda sudah dikasih ucapan apresiasi dari Saudara Astika, si moderator. Yaitu terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, toh? Sekarang hitung. Kalau nggak ngitung berarti nggak berpartisipasi dan nggak kerjasama dong. Nah, itu adalah satu kalpa, itu kalpa yang besar sekali. Dikatakan di dalam Dhamma bahwa kalpa yang dijalani bodhisattva itu 100.000 kalpa itu 100.000 muncul dan tenggelamnya bumi. Itu 100.000. Jadi 100.000 kali muncul dan tenggelamnya bumi. Plus 4 asangkaya kalpa. Asangkaya. Kalpa yang asangkaya. Kalpa yang tidak terhingga. Kalpa yang tidak terhingga dikali 4. Bagi Anda yang bisa matematika, tak terhingga, S yang tertidur, dikali 4. Berapa hasilnya? Tidak terhingga. Ya 4 tak terhingga. Ya toh? Nah 4 tak terhingga ditambah 100.000 kalpa, itu adalah sejak tadi menjadi Pertapa Sumedha sampai dengan kelahiran sebagai Bodhisattva Siddhartha Gautama. Beliau melengkapi paramita 10 sebagai dasar untuk menjadi seorang Sammasambuddha. Nah, ada paramita yang paling umum dan itu menjadi lagu Buddhis yang cukup ngetop adalah dana paramita. Di berbagai kota, di berbagai daerah, kecuali di Bali, kalau ada pertemuan pemuda, biasanya mari kita menyanyi, masing-masing daerah menyanyi, ya. Dari Denpasar, oh bukan dari Bali maksud saya, dari daerah A, ayo menyanyi, daerah B menyanyi. Yang paling saya dengar adalah lagu Dana Paramita, karena itu lagu wajib. Ya, kalau sudah Dana Paramita baru nanti Malam Suci Waisak. Habis itu nggak ada yang inget. Tapi tadi ibu-ibu ini lagu keduanya hebat loh. Saya belum pernah dengar itu. Itu siapa yang nyiptakan? Hah? Dari Jakarta ya? Lagu baru itu ya? Lagu baru, saya belum pernah dengar. Saya merasa, oh bagus ini. Saya saja belum pernah dengar. Ya, sehingga kalau salah nadanya saya nggak tahu. Karena belum pernah dengar. Tapi ternyata bagus sekali. Sehingga wah, walaupun saya belum pernah dengar, ada rasa yang luar biasa di situ. Ya. Nah, bagus sekali.
Nah, saudara-saudara, jadi dana paramita ini sangat dikenal. Padahal selain dana paramita, ada yang namanya sila paramita. Ya, ada nekama paramita, ada panya paramita, ada wirya paramita. Ya, kemudian ada kanti paramita, saja paramita, aditana paramita, meta paramita. Kemudian yang terakhir adalah UPK paramita. Ada 10 paramita. Tapi yang dijadikan lagu biasanya cuma dana paramita. Nah, saudara-saudara, itu adalah syarat untuk menjadi seorang bodhisatwa. Tetapi kita para umat Buddha tidak harus selalu seperti itu. Kadang-kadang saya pernah ketemu latihan meditasi dengan Bante Giri mendiang. Beliau menyampaikan bahwa waktu itu saya masih sama Nera. Dikatakan bahwa 10 paramita itu kalau kita dalam masa pembabaran dhamma seperti hari ini agak sulit untuk menyempurnakan. Tapi minimal dana paramita itu bisa, ya. Dana paramita mudah tersenyum, ini termasuk kerelaan tersenyum. Mengucapkan kata-kata yang indah, ini adalah termasuk kerelaan, kesempurnaan kerelaan. Kemudian bertindak yang memberikan manfaat untuk orang lain, ini juga kesempurnaan kerelaan. Nah, jadi kesempurnaan ini bermacam-macam, tinggal Anda mau milih yang mana. Kalau tadi pesannya mendiang Bante Giri, di dalam kehidupan kita yang sekarang masih dalam masa perjuangan ini, dana paramita adalah yang lebih mudah dilakukan. Mau sila paramita, ya belum tentu mudah dilakukan. Apalagi nekama paramita, meninggalkan keduniawian. Ini juga tidak mudah. Nah, ini tentang paramita. Tentang keyakinan. Saudara-saudara, di dalam Dharma, keyakinan ini menjadi unsur yang utama. Unsur yang pokok. Karena itu saya suka sekali dengan tema pada hari ini adalah sada yang tulus. Keyakinan ini betul-betul sangat bermanfaat. Ada satu kisah yang saya sampaikan, walaupun ini mungkin mengulang apa yang sudah Anda ketahui di dalam buku-buku Dhamma, yaitu adalah kisah seorang anak yang bernama Mata Kundali. Pernah membaca bukunya? Siapa yang pernah membaca bukunya Mata Kundali, anak dari Adina Pubaka? Sudah? Cuma satu? Coba, yang sudah pernah membaca? 2 orang. Garuk-garuk tidak termasuk. Hanya 2 orang. Saudara-saudara, cerita ini menunjukkan keyakinan yang kuat. Selain keyakinan adalah kebenaran. Jadi ketulusan. Ini kan tadi keyakinan yang tulus, ya. Selain yakin, tulus. Kisah ini Adina Pubaka adalah orang yang sangat kaya. Hanya saja dia agak kikir. Punya anak bernama Mata Kundali. Dinamakan Mata Kundali. Nah, Mata Kundali ini satu ketika sakit. Lalu bapaknya berpikir kalau sakit butuh obat. Kalau saya pergi ke dokter biayanya mahal. Jadi saya berkunjung aja ke dokter teman saya. Nah, katakanlah saya Adina Pubaka, kemudian saudara Astika ini adalah dokternya. Ketika saya berkunjung ke dokter, dokter tanya, loh Bapak sakit apa? Saya menjawab, saya nggak sakit. Cuma saya merasa sekarang ini di masyarakat banyak penyakit ya. Nah,
Misalnya anaknya sakit kepala, bukan karena virus corona, sakit kepala. Jadi di masyarakat ini banyak orang sakit kepala. Mungkin dokter juga banyak kan pasien yang sakit kepala. Kalau menurut dokter biasanya dikasih obat apa itu? Nah, dokternya lalu mengeluarkan rumus. Oh ya memang akhir-akhir ini banyak orang sakit kepala. Kalau ke saya ya biasanya saya kasih obat ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, diinget-inget baik-baik. Oh sudah ngobrol sana sini, pulang. Pulang mampir apotek. Beli sesuai dengan yang dokternya nyampaikan tadi. Sudah beli, bawa pulang. Hemat biaya konsultasi dokter. Terus pulang kasihkan anaknya, sembuh. Nanti anaknya sakit apa lagi, caranya sama. Boleh ke dokter yang sama, boleh ke dokter yang lain. Saudara-saudara, satu ketika anaknya sakit lagi. Jadi tanya lagi ke dokter ini, obatnya diberikan, nggak sembuh. Wah dokter ini nggak manjur, cari dokter lain. Tetap nggak sembuh, tambah parah. Sampai akhirnya mungkin koma 1 bulan ya. Tapi enggak di Tiongkok sih hari itu. Enggak di Tiongkok. Tapi ya sampai kurus juga. Nah, saudara-saudara, Adina Abu Bakar ini kemudian berpikir, waduh ini kalau anak saya nanti sakit di dalam rumah, orang-orang ini tengok. Kalau sudah orang-orang tengok, lalu dia lihat gelas saya, kok bagus, bawa pulang ya. Lihat makanannya enak, boleh saya ambil 1 kresek. Wah ini tamu-tamu ngabis-ngabisin nih. Nah saudara-saudara, kemudian oleh bapaknya ini, anak tadi diletakkan di teras rumah. Jadi siapa yang mau tengok silahkan. Datang tengok selesai pulang, jangan masuk rumah, nanti ngambil barang. Saudara-saudara, lama-lama anak ini makin menurun kesehatannya, makin menurun. Dan akhirnya anak ini merasa, wah kayaknya sudah mau jatuh tempo ini. Lalu bagaimana sekarang? Aduh, gimana ya? Saya mau ketemu Sang Buddha bisa enggak ya? Karena saya sudah mau jatuh tempo nih, mau meninggal. Hari itu Sang Buddha bermeditasi seperti biasanya. Siapa yang bisa ditolong hari ini? Dan Sang Buddha melihat di seluruh dunia, beliau melihat, oh anak ini, si mata kundali ini bisa ditolong. Jadi kemudian Sang Buddha sengaja, saya akan jalan Pindapata lewat depan rumah si mata kundali. Saudara-saudara, kemudian pada waktunya beliau berpindapata, beliau jalan dan beliau melewati depan rumah mata kundali. Mata kundali melihat Sang Buddha, walaupun dengan pandangan yang sudah kabur, sudah lemes, beliau melihat figur Sang Buddha yang luar biasa, cahaya tubuhnya yang luar biasa, langkah kakinya yang luar biasa. Kemudian beliau dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebenaran yang tulus, beliau kemudian hanya mengucapkan, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, dan aku berlindung pada Sangha. Dengan kekuatan, keyakinan, dengan ketulusan, dia mengucapkan kalimat yang Anda selalu ucapkan juga. Bahkan ketika tadi tarian pun, ada juga Budang Saranang Kajami, Tambang Saranang Kajami, dan Sanggang Saranang Kajami. Dan setelah mata kundali si anak ini mengucapkan hal ini,
beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Melihat Sang Buddha mengucapkan kalimat penuh keyakinan, dengan tulus, dengan penuh kebenaran, dan meninggal. Dan akhirnya beliau terlahir di alam bahagia. Ini kekuatan keyakinan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita lalu melihat cerita ini. Apakah kita ini bisa punya keyakinan yang kuat? Bisa. Penyempurnaan paramita mungkin kita harus bertahap. Salah satunya dana paramita tadi, dengan ucapan yang baik, senyuman, membantu orang, ya, dan kemudian berbagai hal positif lainnya baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Tetapi sekarang keyakinan itu adalah dasar kita melakukan kebajikan itu. Kalau Anda yakin perbuatan Anda melakukan itu dengan tulus, maka apa yang Anda cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Sama seperti mata kundali tadi. Begitu dia punya cita-cita ketemu dengan Sang Buddha, dengan penuh keyakinan, dia bisa. Saudara-saudara, kalau mau tahu buktinya, di dalam hidup Anda sendiri, Anda pun pasti pernah mengalami. Ada yang yakin bahwa saya pasti bisa begini. Tanpa terasa, Anda bisa mewujudkan hal itu. Anda yang dulunya, masa sih bisa? Masa mungkin? Kalau Anda lihat perkembangan Wihara Buddha Sakyamuni misalnya, atau Wihara Buddha Guna misalnya. Ketika kita di awal-awal, ya saudara Astika juga pasti tahu, kita mulai dengan, kalau di Buddha Sakyamuni, wihara yang pinjaman dari Ibu Erlina itu, bekas pabrik garmennya. Apakah kita bayangkan hasilnya itu seperti hari ini? Mungkin kita tidak bayangkan. Tapi ketika kita mau berjuang dengan keyakinan, dengan sada yang tulus, akhirnya bisa seperti sampai hari ini. Yang setiap kali orang datang, wah kagum-kagum, wah luar biasa Buddha Sakyamuni seperti ini. Lantainya pun licin sekali, ya, lantai kayunya, wah kalau kita mau namaskara aja harus hati-hati supaya jangan sampai kepleset, karena sangat licin. Kenapa? Karena ini kekuatan keyakinan yang luar biasa. Sada yang tulus membuktikan seperti itu. Anda yang berumah tangga, Anda yang punya anak, Anda yang menyekolahkan anak, Anda yang sudah memberikan kondisi anaknya lulus, nanti Anda lalu merenungkan, kok saya bisa ya menikah dengan dia? Kok saya bisa ya menyekolahkan anak-anak? Kok saya bisa ya menyelesaikan semuanya? Kenapa saudara? Karena ini adalah punya kekuatan keyakinan yang tulus, yang membuat kita mampu mewujudkan kesempurnaan dalam level masing-masing, paramita dalam level masing-masing. Sehingga dikatakan tadi, sada yang tulus akan menjadi parami yang bermurni. Ya, nah inilah salah satu contoh saja untuk membedakan antara sada dengan parami. Parami tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terpenuhi kalau tanpa sada, tanpa keyakinan yang tulus. Ini penjelasan pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Bante. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi lebih jelas sekarang dengan penjelasan dari Bante tentang sada dan parami. Parami adalah hasil, sekali lagi Bante. Sada adalah landasannya untuk bisa mencapai ke sana. Tadi Bante sudah menyebutkan salah satu kualitas sada adalah tulus. Apakah ada kualitas-kualitas sada yang lain yang bisa membantu kita sebagai umat Buddha untuk pencapaian parami itu? Memang jangkanya, waktunya kan akan panjang Bante. Tapi seperti pepatah Chinese mengatakan, perjalanan yang paling jauh sekalipun selalu dari mulai langkah yang pertama Bante. Ya. Iya, sebetulnya kalau tadi saya sebutkan paramita itu kan ada 10. Dan itu sebetulnya realisasi dari sada yang kuat.
Jadi kalau misalnya dana paramita, ya Anda yang biasa melakukan dana paramita misalnya, ini dana paramita, sila paramita. Jadi bagi Anda yang kadang-kadang di hari-hari tertentu, misalnya, ini kalau saya cerita lagi, ada orang yang biasa menjalankan Pancasila. Kemudian hari-hari tertentu, hari Uposatha, dia menjalankan 8 sila. Di hari-hari biasa ini bukan hanya Pancasila, dia malah kadang melanggar sila. Dia dikatakan pada zaman itu sebagai seorang yang banyak melakukan kesalahan, pelanggaran kesusilaan. Ya, dia juga pembunuh, dia juga perampok, dia juga pencuri dan lain sebagainya. Kemudian di hari-hari Uposatha, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23, dia menjalankan 8 sila selama sepanjang usianya. Dengan kekuatan keyakinan yang tulus seperti itu, paramita apa yang dia dapatkan? Ternyata setelah meninggal dunia, dia terlahir di alam peta karena kejahatannya. Ya, pelanggaran 5 sila itu dia terlahir di alam peta. Tetapi alam peta yang spesial yang disebut dengan Vemanika peta, yaitu alam peta yang setengah hari terlahir di alam peta, setengah hari berikutnya terlahir di alam surga. Dia terlahir setengah hari di alam peta ini karena karma buruknya melanggar sila yang lima sila ini dilanggar. Tetapi setengah hari kemudian dia terlahir di alam surga karena setiap hari Uposatha dia menjalankan 8 sila. Jadi kalau Anda misalnya sekarang dengan keyakinan yang kuat, Anda tinggal pilih, Anda mau yang mana? Apakah dengan dana paramita, dengan ucapan yang manis, perilaku yang baik, ya dan lain-lain, atau sila paramita, menjalankan 8 sila di kehidupan sehari-hari, mungkin hari-hari tertentu, tanggal 1, 8, 15, 23, apalagi Anda tidak pernah melanggar 5 sila misalnya, maka ketika Anda menjalankan 8 sila di dalam kehidupan sehari-hari, 4 kali sebulan, itu tentu hasilnya akan lebih baik. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu kalau sekarang sudah ada dana paramita, sila paramita, nekama paramita. Bagaimana kita melepaskan kemelekatan kita. Saudara-saudara, berbicara kemelekatan, itu kadang kita hanya tahu hanya untuk orang lain. Misalnya, kita pergi ke rumah duka. Di sini namanya apa rumah duka? Kargo. Kargo. Pergi ke rumah duka kargo. Mau di packing. Saudara, ketika Anda pergi ke kargo, Anda melihat orang menangis-nangis. Dan Anda menasehati, tenang, jangan menangis. Santai saja. Hidupmu sebetulnya sudah bebas dari beban. Dulu ketika pasangan hidupmu ada di rumah, kamu kan tegang-tegang, gelisah. Sekarang ketika pasangan hidupmu sudah meninggal, santai kamu, tenang, gak usah menangis. Itu kita nasihati orang lain. Tapi begitu kena diri kita juga bisa menangis. Dan kalau nanti orang itu menasihati kita, tenang, pasangan hidupmu kan menjengkelkan, membosankan. Gak usah dipikirin. Kan dulu kamu nasihati saya gitu. Kita akan jawab, yo lain dong, itu pasangan hidupmu. Memang pasangan hidupmu kurang berkualitas. Kalau pasangan hidupku sangat berkualitas. Jadi jangan dibayangkan, jangan dibandingkan. Nah, ini pelepasan ini sesungguhnya adalah kita berusaha merelakan. Ini seperti pengembangan dana paramita dalam bentuk yang lain, yaitu mengurangi keakuan. Bagaimana kita membebaskan diri dari kemelekatan, bahwa apa yang kita cari di dunia ini
pasangan hidup, harta, karir, keluarga, apa saja yang kita cari di dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Sedangkan apa yang kita beri, itu yang kita bawa. Saudara-saudara, apakah di sini ada yang biasa memberikan sambutan di kargo? Saudara, Astika pernah memberikan sambutan di kargo? Belum? Sambutan, bukan ditempatkan di sana fotonya. Wah, ada di sini para pandita yang memberikan sambutan di kargo? Siapa? Satu. Hanya Romo Tekno, Romo yang lain. Hanya 2 orang. Di kargonya masing-masing ya. Jadi kan ini kan dari banyak tempat. Kargo kan mungkin Denpasar. Ya, tapi kan di daerahnya masing-masing, rumah dukanya masing-masing, ada yang suka memberikan ceramah? Ada enggak? Mana? Tunjuk jari. Jangan cuma ngomong ada tapi enggak ada jarinya. Anda kesini bawa jari toh? Coba tunjukkan jari ke atas. Karena nanti tunjuk jari, sudah Bante, tapi di sini. Mana? Tunjuk jari ke atas. 1, 2, 3. Wah, ada wanita juga. 4. Sana enggak ada. Saudara-saudara, sekarang yang meninggal adalah orang yang sangat pandai di lingkungan Anda. Apakah Anda akan membuat ceramah? Saudara-saudara, semoga dengan kepandaian yang dia miliki dengan gelar 13, beliau terlahir di alam bahagia. Pernah memberikan ceramah itu? Tidak pernah. Gelarnya padahal 13. Keluarganya bahagia. Saudara-saudara, semoga mendiang karena memiliki keluarga yang bahagia, pasangan hidup yang setia, anak-anak yang baik, ganteng dan cantik, semoga beliau terlahir di alam bahagia. Pernah ada ceramah gitu? Jadi kedudukan pangkat tinggal. Keluarga bahagia tinggal. Kemudian kaya raya. Saudara-saudara, karena mendiang ini kaya raya, duitnya banyak, semoga mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Pernah? Orang kaya saya pernah lihat, hidupnya pakai tas bermewah-mewah, tas bermerek dan sepatu yang mahal sampai puluhan juta. Meninggal loh, dikasihnya sepatu cat. Sepatu cat. Saya tanya, mana sepatunya yang ada bling-blingnya itu? Yang ada Swarovski-nya itu. Ya untuk kita Bante, anak-anak. Dan ceramahnya apakah mengatakan semoga mendiang yang kaya raya ini akan terlahir di alam bahagia? Tidak. Nah ini membuktikan bahwa keluarga yang dicari seumur hidup, harta yang dicari seumur hidup, pendidikan yang dicari, karir yang dicari, semua tidak pernah disebutkan pada saat orang meninggal. Tapi yang ada di dalam sambutan adalah semoga dengan kebajikan yang dilakukan semasa hidupnya, beliau berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Yang ada adalah kebajikan, yang ada adalah apa yang diberikan mendiang semasa hidupnya. Nah, itu kalau sudah ada pelepasan, kan tadi ada dana, ada sila, ada pelepasan, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pemahaman dharma, memahami hidup yang tidak kekal. Jadi itu kadang juga disampaikan di dalam upacara waktu meninggal. Semoga beliau dengan pemahaman-pemahaman dharma yang beliau lakukan semasa hidupnya, dengan pengertian-pengertian dhamma, sudah menjadi pandita dan lain sebagainya, semoga beliau terlahir di alam bahagia. Begitu pula wirya, semangat beliau menjaga Buddha Dharma, semangat beliau melayani ajaran Sang Buddha dan lain sebagainya, itu yang akan membawa orang terlahir di alam bahagia. Dan itu menjadi parami yang murni. Dan itu kalau kita terangkan semua sampai nanti malam, karena itu ada 10 ya, tapi minimal Anda akan memahami dari
Dari keyakinan yang tulus ini, kalau Anda memahami paramita, nanti Anda akan tahu apa yang saya harus lakukan. Kualitas apa di dalam diri saya yang akan saya bisa kerjakan. Dan kalau saya sudah mengerjakan ini, saya merasa, aduh, luar biasa ya ajaran Sang Buddha. Ajaran yang demikian hebat. Ajaran yang bukan hanya teori, tetapi ajaran yang kita bisa praktekkan dan kita bisa capai hasilnya di dalam kehidupan. Kemudian kita menghormat kepada Buddha Rupang. Aduh, Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Aku sungguh-sungguh berlindung pada Buddha, berlindung pada Dharma dan berlindung pada Sangga karena aku merasakan manfaatnya. Dan ketika demikian maka keyakinan kita kepada Buddha Dhamma semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dan bahkan kita ingin berbagi kepada yang lain. Ya, nah inilah salah satu hubungannya. Apa sekarang yang kita bisa wujudkan kalau kita punya keyakinan, yaitu penyempurnaan paramita itu sendiri. Ya, baik Bante. Jadi parami sebagai sebuah hasil sangat luar biasa ya Bante ya. Tadi Bante menjelaskan bahwa kualitas sada yang kita kembangkan adalah satu, tulus, kemudian ada konsistensi. Ya, dalam perjalanan waktu kehidupan konsisten Bante. Dengan kata lain sangat berharga tentunya kalau sada kita kembangkan dalam kehidupan ini untuk mencapai parami nanti. Begitu kah Bante ya? Sangat berharga Bante. Baik, kita kembali ke kekinian Bante sekarang, kehidupan kita sekarang. Menurut Bante, bagaimana cara kita mengembangkan sada? Mungkin mulai dari menumbuhkan, kemudian merawat dan meneguhkan lagi sada itu sehingga kita menjadi umat Buddha yang baik untuk tujuan yang luar biasa tadi Bante. Iya, sada itu dibutuhkan perawatan itu dalam bentuk pelaksanaan. Ya, Anda tidak bisa menjadi seorang umat Buddha kemudian sudah tidak pernah datang ke wihara, tidak pernah dengar dhamma, kemudian tidak pernah baca parita, tidak pernah meditasi, tidak pernah diskusi dhamma, agak sulit untuk bertahan. Karena sada atau keyakinan kita itu seperti pohon. Dia butuh dipupuk, butuh disirami, butuh dirawat. Pupuknya apa? Kadang-kadang sering kebaktian, sering diskusi dhamma, sehingga kita merasakan, orang ternyata bisa ya, selain yang saya pelajari, ternyata ada orang lain mempelajari lebih dalam. Sehingga diskusi itu menjadi masukan yang baru untuk dia. Kemudian juga mendengarkan pengalaman orang lain. Yang kalau saya istilahkan seperti testimoni. Testimoni itu adalah bagaimana orang merasakan manfaatnya ketika dia mempelajari dhamma. 3 tahun yang lalu, saya sudah pesan kepada Bunda Erlina untuk membuat tulisan berisi riwayat beliau yang sembuh dari kondisi yang tidak nyaman 2 kali dalam hidupnya. Saya melihat beliau pada pertama kali waktu di pabrik untuk berlutut di bawah saja tidak bisa, saya masih ketemu dengan beliau. Kemudian dengan upaya beliau, dengan penuh keyakinan beliau, dia bisa mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang pertama, itu hal yang banyak orang alami. Tapi ketika beliau dalam usia yang lebih lanjut lagi, mengalami kondisi yang tidak sehat lagi, dan berhasil sembuh lagi dengan meditasi, dengan pelaksanaan dharma, dengan sada yang tulus, untuk menjadikan paramita yang murni, ini menjadi luar biasa, kasus yang luar biasa. Dan itu kalau ditulis, testimoninya itu menjadi satu pembangkit semangat, inspirasi, bahkan bukan hanya umat Buddha saja, tapi para pelaksana meditasi di mana-mana, dia akan merasakan, meditasi ini ternyata bermanfaat ya. Kok ternyata beliau bisa
saya mestinya bisa. Nah inilah testimoni. Di dalam Dharma, salah satu bagian dari Tipitaka ada yang disebut Teragata, yaitu pengalaman para Tera, para biku, dan Terigata, pengalaman para bikuni, yang mereka mencapai kesucian. Itu bukunya tebal. Sehingga ketika kita membaca itu kemudian terdorong satu semangat. Mereka bisa, kita pun akan nyoba bisa. Nah, jadi keyakinan itu seperti itu. Ketika kita sering ke wihara, ketika kita sering diskusi Dhamma, ketika kita mendengarkan testimoni seseorang, kemudian kita juga mempraktekkan sedikit demi sedikit, maka hasilnya keyakinan kita semakin kuat. Apalagi kalau sudah terbukti seperti Bunda Erlina itu, membuat kita tambah luar biasa. Ya, nah kalau sudah demikian, hasilnya apa? Keyakinan itu tidak pernah tergoyahkan. Keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan akan terbawa sampai kelahiran yang selanjutnya. Sama seperti mata kundali tadi, keyakinan yang tidak tergoyahkan akhirnya mengkondisikan dia terlahir di alam bahagia. Walaupun meninggalnya dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang menderita, tapi karena keyakinannya mengubah penderitaan dunia ini menjadi kebahagiaan di alam surga. Ya, jadi sangat membutuhkan perawatan, membutuhkan penjagaan dan membutuhkan siraman, pupuk keyakinan itu untuk bisa tumbuh baik. Ya, kami kira perlu digarisbawahi Bante ya, bahwa keyakinan itu ibarat pohon Bante ya. Biar mudah pecah juga, fragile. Jadi butuh ditumbuhkan, kemudian dirawat, lalu dikuatkan ya Bante ya. Betul. Karena kualitas keyakinan ini juga akan menentukan kualitas kehidupan kita yang berikutnya Bante ya. Yang sekarang maupun yang berikutnya. Yang berikutnya. Ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran tentang sada, lalu parami sebagai dampak akhirnya. Nah satu lagi Bante, karena waktu kita tidak banyak. Baik, apakah Bante punya satu pengalaman atau hal yang bisa dibagikan sebagai perwujudan praktis lah, implementasi bagaimana sih caranya merawat keyakinan itu? Meskipun tadi Bante sudah menyebutkan juga, mungkin untuk merawat kemudian menumbuhkan lebih kuat lagi Bante. Apakah ada bentuk-bentuk aktivitas yang nyata yang bisa dilakukan umat Buddha dalam masa kehidupan sekarang ini untuk mendapatkan sada itu Bante? Terima kasih. Sebetulnya praktek Dhamma adalah yang nomor satu ya. Dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, ini adalah sebetulnya yang menjadi dasar kita tumbuh keyakinan. Tanpa adanya praktek ini, agama Buddha itu hanya teori. Agama Buddha itu hanya pengetahuan umum. Begitu kita bisa melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini, maka kita baru bisa merasakan, oi, ternyata ajaran Sang Buddha ini luar biasa. Kita kemudian menghormat Sang Buddha. Nah, penghormatan Sang Buddha ini bermacam-macam cara. Kadang kita ke wihara, kadang kita menjadi upasaka-upasika yang berbakti untuk wihara, menjadi dayaka sabha, menjadi penyanyi paduan suara, menjadi para penari, kemudian menjadi para pandita, menjadi apa saja demi pembabaran Dhamma atau pelestarian Dhamma, termasuk berdana makan itu pun adalah termasuk kita praktekkan Dharma. Dalam banyak kesempatan, saya nggak tahu apakah di sini Anda juga merasakan bahwa ketika Anda berdana makan, kadang-kadang rezeki itu bisa datang loh, tak terpikirkan oleh Anda. Pernah Anda ngalami semacam itu? Pernah? Tidak pernah? Pernah. Anda kadang berdana obat-obatan baik kepada tetangga, kepada para biku ataupun siapa yang sakit. Kadang-kadang kita jadi merasa banyak hal. Kita kadang mungkin sakit bisa ketemu dokter yang lebih tepat, tidak ngawur ke dokter yang lain-lain. Itu bisa. Nah, karena itu apa yang saya praktekkan ini sebetulnya sama dengan yang orang lain lakukan, yaitu pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Cuman menjadi biku, kerelaannya menjadi lebih maksimal karena kita melepaskan keduniawian.
Kemudian menjadi biku, menjalankan silanya kita lebih maksimal karena kita mempunyai sila yang lebih banyak. Menjadi biku, menjalankan meditasinya menjadi lebih maksimal karena waktu kita menjadi lebih banyak. Tapi sebagai umat, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini bisa Anda jalankan sesuai dengan level Anda masing-masing. Dan kerelaan dengan level Anda masing-masing. Sila dengan level Anda masing-masing. Meditasi pun dengan level Anda masing-masing. Karena nanti apa yang Anda lakukan di kehidupan ini memberikan manfaat di kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Baik, pemberian dengan sada melahirkan kebahagiaan ya Bante ya. Ya.